Bapak Ibu sekalian, kami baru saja selesai dengan debat di dalam tadi. Tapi saya tertarik dengan dua orang di belakang ini. Mereka orang-orang yang berada di lapangan saat ini memiliki tugas khusus kawal itu kemiskinan ekstrim di Manggarai Timur. Ya, baru saja kan Kabupaten Manggarai Timur sekarang ditetapkan sebagai kabupaten dengan kemiskinan ekstrim. Jadi tentunya ada dalam desa-desa atau di kelurahan itu orang-orang yang menyebabkan Manggarai Timur menjadi miskin ekstrim. Ya, sekarang sudah dilakukan verifikasi faktual. Apa? Verifikasi faktual. Tadi bukan verifikasi. Validasi faktual. Validasi verifikasi. Faktual. Apakah orang ini ditetapkan sebagai miskin ekstrim atau tidak? Dan yang terjadi ternyata ditemukan ada desa yang tidak ada penduduk miskin ekstrimnya. Ada juga desa yang cuma 1 orang, ada yang 5 orang, ada yang 10 orang, 30 orang. Nah itu. Ya, atau benar begitu? Ya, memang kalau di desa saya, Pak Ari, jujur saja karena dari 159 desa di Manggarai Timur itu, desa dampingan saya ada 4 desa. Nah, dari 4 itu salah satunya Desa Waling sebagai desa lokus. Nah, desa lokus ini itu dia berada di 25 desa dari 159 desa di Kabupaten Manggarai Timur yang menjadi desa lokus. Nah, di Desa Waling ini dia hanya 34 KPM saja yang kategori miskin ekstrim. Nah, berdasarkan validasi yang dilakukan oleh tim verifikator. Nah, tidak tahu Pak Elvis punya kira-kira bagaimana Pak Elvis? Di desa saya, di Desa Rana Masak itu ada informasi yang terbaru yang dapat dari kepala desa itu ada 9 KPM. Itu hasil verifikasi dan validasi di tingkat kabupaten. Iya, dan yang lolos di validasi ini, yang lolosnya karena kita kirimkan banyak calon kemarin untuk ditetapkan sebagai keluarga yang berhak menerima BLT tambahan itu. Dan ternyata yang lolos 9 orang. Tapi dari data yang Bapak kirim itu ada tidak yang lolos? Nama-namanya belum, tapi informasinya 9 orang. 9 orang. Itu diambil dari data yang dikirim oleh Pak Elvis awal. Bukan ya? Itu baru informasi. Yang sudah ada ini pastinya kan di Pak Egy. Seperti di desa saya, nama-nama daripada masyarakat sasaran dari miskin ekstrim itu sendiri itu bukan data-data yang dikirim oleh kami ya atau pemerintah desa, tapi itu data itu dari DTKS dari kabupaten memang. Jadi desa disodorkan ini loh nama-nama kamu punya nih. Ya, tapi waktu itu kan sudah Pak Egy, Pak Elvi semua sudah turun desa juga. Turun desa untuk menentukan siapa-siapa yang dapat. Nah, persoalannya kita bukan bagian daripada tim validasi atau verifikator. Ya, waktu turun awal kan kalian teman-teman bilang ini sudah pasti bahwa akan dapat nanti. Kalau kita memang sempat sosialisasikan terkait dengan rujukan aturan PMK 162 mengatakan penambahan BLT untuk 3 bulan bagi masyarakat miskin ekstrim. Nah, asumsinya bahwa PMK 162 itu bahwa berarti KPM BLT dana desa itu adalah sasarannya. Nah, ternyata di tengah jalan tidak seperti itu. Ada instrumen atau ada mekanisme dan juga rujukan lain yang merupakan standar bahwa yang dikategorikan miskin ekstrim itu adalah orang-orangnya yang sudah ini harus dilakukan validasi faktual di tingkat lapangan, dan itu tim verifikasinya bukan dari pemerintah desa lagi. Dan juga pendamping desa tidak. Tapi sudah pernah janji tidak ke masyarakat itu bahwa kalian akan dapat lagi 3 bulan? Sempat disosialisasikan di desa. Awal-awal ketika PMK Peraturan Menteri Keuangan 162 yang bulan November awal kita terima itu sempat disosialisasikan bahwa penerima manfaat BLT nanti akan mendapat tambahan BLT. Bukan begitu Pak Elvis? Benar. Hanya kan
Hanya kan di tengah jalan ketika ternyata dalam di tengah jalan ada perubahan petunjuk teknis. Nah, sehingga turun lakukan validasi ulang, dan itu tim verifikasi ataupun validasi di tingkat lapangan itu juga kami tidak tahu. Kami tidak tahu. Saya juga tidak tahu. Kami tidak tahu siapa mereka, dari mana mereka, bahkan jadi kita saya anda ini sudah dikatakan sebagai pembohong di desa. Ya, kekecewaan. Karena kan sudah menyampaikan hal yang pasti, tapi tidak terrealisasi. Saya tadi sebenarnya kemarin diundang oleh salah satu desa saya, Desa Gololalong, untuk melakukan MDK hari ini tadi. Nah, untuk MDK penetapan Perkades dari sasaran penerima KPM BLT miskin ekstrim itu. Tapi saya berpikir saya mau hadir untuk ikut musyawarah desa khusus itu terkait dengan top up BLT itu. Saya rasa malu karena sudah terlanjur menyampaikan kepada KPM penerima BLT dana desa itu bahwa nanti kamu akan dapat BLT tambahan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan. Anda sudah takut ke desa? Ya, takut sih tidak, tapi paling tidak butuh nanti amunisi argumentasi. babak belum dihajar. Argumentasi tambahan yang nanti yang membuat agak lebih percaya diri lagi untuk mengklarifikasi. Bukan begitu Pak Elvis? Atau bagaimana Pak Elvis? Mungkin ada penyampaian ke desa bahwa bersabarlah. Mungkin kondisi yang terjadi bagaimana atau aturan yang terbarunya mungkin bisa disampaikan supaya tidak terjadi keributan juga di desa. Bisa disosialisasikan. Ya, untuk di desa saya kemarin informasi yang awal yang beredar bahwa contoh di Rana Masak dan di Pocori kami sudah sosialisasikan bahwa akan ada penambahan BLT top up tambahan 3 bulan kepada KPM BLT. Nah, dalam perjalanannya kan ada perubahan. Kemarin juga di Rana Masak sempat dilakukan musyawarah MDK untuk penetapan yang data yang DTKS itu. Kami sampaikan ke teman-teman BPD bahwa Perkades yang awalnya untuk 83 KPM di Rana Masak itu dibatalkan. Tapi juga ya ada beban juga kepada masyarakat. Tapi mereka sudah bisa terima. Sepanjang sampai hari ini belum ada kabar dari desa. Tidak tahu besok-besok ini. Tapi sampaikan saja bahwa peraturan bukan karena keinginan kita, memang peraturannya sudah berubah tuh. Ya, memang petunjuk teknis pelaksanaannya mungkin seperti itu. Memang tadi juga kita rapor Pak Ari, Pak Elvis akan lihat sendiri tadi bagaimana alotnya kita terkait dengan top up BLT 3 bulan ini untuk miskin ekstrim ini, yang mana terutama pada desa-desa lokus yang sudah menerima SK Bupati. Nah, dan ternyata setelah mereka lakukan MDK, lalu proses lanjut adalah pengajuan untuk pencairan anggaran. Nah, di situ juga sempat juga tadi kepala desa saya punya kan menelpon karena menanyakan apa dasar hukum bagi mereka membayar dana desa kepada masyarakat miskin ekstrim melalui rekening bank. Itu juga yang sedikit mengganggu bahwa ada wacana penyalurannya secara non tunai begitu melalui rekening bank, dan rekeningnya sudah dibuka oleh kabupaten untuk semua KPM ini. Jadi nanti kita tidak tahu alasannya apa, hanya kita lihat banyak juga bahwa Pak Kades yang keberatan dengan pola seperti ini, pola penyaluran yang melalui rekening, katanya menyusahkan masyarakat, terutama yang usia tua harus datang ke bank lagi untuk antri. Itu salah satu pertimbangan desa, tapi tentunya kabupaten juga punya pertimbangan lain kenapa mengambil kebijakan ini itu. Ya, sehingga saya tadi menjawab Pak Kades saya ketika ditelepon, saya bilang, Pak Kades, intinya menurut saya bahwa Pak Kades laksanakan sesuai dengan aturan yang dari atas, dari pusat sampai di tingkat desa. Artinya ada payung hukum. Nah, sepanjang tidak ada payung hukum, itu adalah kewenangan Pak Kades. Minimal sepucuk surat. Minimal sepucuk surat yang ada dari kabupaten bahwa penyaluran BLT top up kemiskinan ekstrim itu harus melalui bank. Sehingga ada dasar itu Pak Kades nanti ketika SPC-kan mengirimnya ke bank mana, untuk apa, dengan dasar surat itu. Sepanjang surat, ya itu saya tidak bisa mengatakan jangan,
Tapi intinya itu kewenangan KPA, kuasa pengguna anggaran adalah kepala desa. Nah, karena yang diperiksa nanti bukan saya, tapi dia. Oke. Itu saja. Intinya sudah terjawab bahwa sebentar lagi akan keluar tuh nama-nama yang berhak mendapatkan BLT tambahan dalam rangka mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrim di Manggarai Timur. Jadi persoalan aturannya kita setuju atau tidak itu diserahkan kepada kewenangan desa masing-masing. Kalau kami ini hanya mendampingi saja. Kalau desa sudah oke, kami tidak bisa berbuat apa-apa. banyak. Karena dia adalah kuasa pengguna anggaran. Iya, betul. Jadi dana 1 miliar lebih itu ada di tangan Pak Kades selaku kuasa pengguna anggaran. Iya. Nah, kita hanya mendampingi. Terima kasih. Oke.